lagi, jangan tidak ditambah. Oke, kalau dari Mas Herman, catatan Anda apakah sama sebanyak 39 atau sebetulnya ada lebih Pemda yang sebetulnya seret begitu fiskalnya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat peta kapasitas fiskal daerah 2025, itu data Kemendagri sendiri, itu ada 90% dari 546 kabupaten kota provinsi yang kapasitas fiskalnya itu rendah. Bahkan kalau di anggotanya Pak Bursa, dari 415 kabupaten, hanya 4 yang tinggi, 4 yang sedang, sisanya itu kapasitas fiskal rendah. Berarti mayoritas dong? Kami melihat yang mengalami problem soal rasionalisasi pegawai terutama untuk P3K per hari ini, itu bukan 39, bahkan jauh lebih di atas itu. Karena tadi, kalau kita bicara daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, selama ini mereka itu menggantungkan sepenuhnya alokasi pembangunan dan pelayanan publik, yaitu pada transfer ke daerah. Yang di dalamnya itu ada komponen DAU, DBH, DAK, yang kalau kita perhatikan di komponen DAU sendiri pun, Pak Bursa bisa koreksi, itu sudah sebagian besar, itu sudah dialokasikan untuk belanja pegawai. Bahkan kalau kita lihat peta alokasi belanjanya, Pak Ketua gitu ya, kami bisa katakan dari semua alokasi belanja Pemda, tidak hanya DAU sebagai blok grant, itu sebetulnya sudah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah pusat. Sehingga sebetulnya belajar dari tahun lalu itu kita ada efisiensi sebesar 50-an triliun dari 919 triliun. Tahun ini ada 693 triliun dari 919 triliun. Itu sangat mengganggu dua hal, belanja pembangunan dan belanja pelayanan publik. Dan kepala daerah per hari ini, saya sangat yakin di hati dalamnya Pak Bursa itu sebetulnya berhadapan dengan dilema ini. Apakah mengutamakan belanja pembangunan dan pelayanan publik, tetapi mengorbankan atau merasionalisasi belanja pegawai, atau sebaliknya? Ini hari-hari ini menurut kami 90% daerah